bukan suatu kebetulan kalau kita masih bisa berbeda, tapi itu karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati tahun 2020 dengan keadaan yang baik. Dan kami percaya Tuhan, di minggu yang pertama ini sampai seterusnya, Tuhan tetap yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami datang Tuhan membawa kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu di dalam tangan Tuhan ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Engkau yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kami sudah melalui tahun 2020 dengan keadaan yang baik karena pertolongan yang selalu ajaib dalam kehidupan kami. Tapi menginjak di tahun 2021 ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Allah yang kami punya adalah Allah yang selalu menyertai kami. Allah Immanuel, kasih setia Tuhan itu seterusnya dan selamanya di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Immanuel, Immanuel, Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan
ini Tuhan, tiba waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di 2021 ini. Nah, kita sudah melewati setahun ya, 2020. Tentunya ada banyak suka duka yang kita alami, dan juga ada banyak berkat-berkat Tuhan, dan juga banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan kepada kita semua. Nah, saudara, ya biarlah untuk kita masuk di dalam tahun 2021 ini, kita mau lebih baik lagi. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau ya hidup benar, lebih benar lagi, dan kita lebih terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan sampaikan satu tema, karena tema kita pada bulan ini berjalan dalam terang Kristus. Berjalan dalam terang Kristus. Tentunya untuk berjalan dalam terang Kristus, kita harus butuh sesuatu keputusan. Kita harus komitmen. Kita harus benar-benar hidup mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan sama-sama, meskipun pada sebentar sore kita akan beribadah di gereja, ya, dan juga live streaming juga. Sama-sama kita menikmati berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, sekali lagi Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu." Satu ungkapan Yesus kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang yang mendengar, orang-orang yang menyaksikan akan pengajaran Yesus. Bagaimana Yesus memperkenalkan hidupnya bahwa dia adalah terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengikutinya tidak ada dalam kegelapan, tidak ada dalam penghukuman. Karena dia berkata, "Akulah satu-satunya jalan itu." Saudara. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Orang banyak. Ya. Orang begitu haus. Ya. Orang begitu peduli. Ya. Orang begitu lapar mendengar akan berita tentang Kristus itu. Karena Yohanes sudah memperkenalkan ada satu oknum. Ya. Ada satu oknum. Ya. Yohanes berkata, aku hanya cuma memberikan satu jalan. Tetapi ada satu oknum yang akan membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Yaitu Yesus yang akan tampil. Yesus akan mengajar. Yesus akan memberikan suatu pemulihan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Supaya orang yang hidup dalam kegelapan memiliki terang itu, dan mereka memiliki kepastian keselamatan. Nah, saudara, maka kata Yesus pula berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup itu." Saudara. Nah, arti kata terang kalau saya pelajari di dalam kamus, berarti terang itu keadaan dapat dilihat, nyata atau jelas.
Karena apa? Terang, ya, nyata dan jelas. Sekali lagi, ya, keadaan dapat dilihat, ya, nyata atau jelas, ya, dan kelihatan itu terang. Nah, saudara-saudara, kedatangan Yesus di dunia ini untuk apa? Memberikan terang kepada dunia. Akulah terang dunia itu. Nah, tapi syaratnya untuk kita diterangi, Alkitab berkata, barang siapa mengikuti aku. Mengikuti. Berarti kalau kita mengikuti Yesus, Yesus akan menuntun kita ke dalam sumber itu, ke dalam terang itu. Dia akan menerangi, dia akan meluruskan hidup kita. Dia akan membentuk kita, dia akan mengajar kita, dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Ya. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Kalau kita belajar di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1, saya baca dulu. Saya akan bandingkan Yesaya 60. Ya, ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kenapa Tuhan Yesus datang? Ya. Kenapa dia harus hadir di dunia ini? Tentu ada satu tujuan ya, yang paling utama. Karena apa? Di dalam Yesaya, sebab sesungguhnya kegelapan telah menutupi bumi. Luar biasa. Sesungguhnya kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di dalam bahasa Alkitab yaitu kegelapan terhadap dosa. Manusia dalam keadaan buta secara rohani. Kalau buta pasti masuk jurang. Ya. Kalau buta pasti terantuk. Ya. Kalau buta dia pasti nyasar. Ya, nyasar. Ya, nyasar. Tidak ada arah. Jadi keadaan posisi manusia sebelum Yesus datang, mereka tidak punya arah lagi. Karena apa? Hidup dalam kegelapan. Ya. Kegelapan menutup bumi. Ya. Tadi saya katakan bahasa Alkitab itu adalah kegelapan dosa, kesulitan, kesukaran, dan lain sebagainya. Jadi posisi manusia dalam keadaan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Saudara, kita bersyukur kalau tidak datang, apa yang terjadi kepada kehidupan manusia? Nggak ada yang selamat. Semua manusia, kita Roma berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepadanya, karena kasih-Nya yang luar biasa. Ya, Dia datang untuk apa? Menjadi terang itu. Amin, saudaraku. Menjadi terang. Jadi alasan Dia datang di dunia ini, Dia menjadi terang. Ya, bagi orang, karena Alkitab berkata tadi, yang saya sudah baca tadi di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Sekali lagi, kegelapan dan kekelaman, ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bangsa, menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kamu. Wah, luar biasa. Hebat. Jauh sebelum itu, ya. Ketika manusia telah berbuat dosa, Dia telah merancang satu karya keselamatan buat seisi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Saya bersyukur saya bisa melayani ini karena Tuhan. Saudara bersyukur saudara ada di tempat ini, ya. Saudara menjadi jemaat Tuhan itu karena Tuhan. Saudara bisa melayani, saudara bisa dipercayakan Tuhan karena Tuhan yang mengasihi saudara. Ya, saudara bisa diberkati karena Tuhan. Ya. Karena kehebatan Tuhan, bukan kehebatan kita.
tetapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Ya. Sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman. Saudara bisa bayangkan kegelapan karena apa? Karena dosa. Yang menyebabkan manusia berdosa karena apa? Iblis yang telah merasuki. Iblis telah menawarkan hal-hal yang mungkin menawarkan hal-hal yang baik, tetapi ujungnya membawa kebinasaan. Dia merayu kita. Dia membuat trik-trik untuk supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat banyak contoh-contoh dalam Alkitab untuk menggagalkan manusia. Simson contohnya, ya, bagaimana dia dipakai Tuhan, seorang nasir Allah, tetapi dia tidak menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada dia, ya. Akhirnya dia kehilangan kedua bola matanya. Dia kehilangan kepercayaan Tuhan oleh karena seorang wanita. Ya, ini bisa berbahaya. Kita harus waspada hari-hari ini. Iblis sedang bekerja keras karena tidak lama lagi dia akan dirantai. Iblis senantiasa terus bekerja siang dan malam. Untuk apa? Untuk menggagalkan setiap orang-orang yang di dalam Tuhan. Kalau orang sudah di luar Tuhan itu sudah jadi, iblis tidak ganggu lagi karena mereka sudah terjerat. Tetapi dia bekerja keras kepada saudara dan saya. Makanya itu saya mau berkata, saudara tetap ada di dalam terang Kristus itu. Ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi syarat untuk kita memiliki terang itu, mari kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Artinya apa? Ikut Tuhan kita mengikuti teladan Yesus. Ikut Tuhan berarti kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ikut Tuhan berarti kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, supaya apa? Kita menjadi manusia yang mempunyai kualitas rohani yang jamin, apik, ya, luar biasa. Ya. Kita menjadi orang-orang yang bukan gampangan, tetapi orang-orang yang, ya, orang-orang yang mempunyai suatu identitas sebagai anak Tuhan. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan tak semudah itu, saudara. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, kita mau mengikuti jalurnya Tuhan, maka kita akan melihat karya-karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan kita, dalam segala hal. Tuhan yang membentengi kita, Tuhan yang melindungi kita, dan Tuhan yang menjaga kita di dalam segala perkara. Amin, saudaraku. Kita lihat di sini. Perhatikan, saya akan bandingkan. Kita lihat di akhir zaman ini, ya, kegelapan menutupi, ya, dunia ini. Ya. Kalau kita perhatikan di akhir zaman kalau kita lihat di dalam 2 Timotius, kegelapan apa sedang menutupi bangsa? Ya. Kita baca di 2 Timotius 3. Ya, saya akan bandingkan juga 2 Timotius 3 ayatnya yang mulai ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kita lihat keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir. Ya, ini penghujung akhir zaman. Hari-hari terakhir. Ya. Jadi Alkitab sudah menubuatkan di hari-hari yang terakhir terdapat masa yang sukar. Itu yang namanya kegelapan. Itu yang namanya kesukaran. Kegelapan telah menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman. Oh, luar biasa ini hari-hari ini. Tapi syukur, meskipun di tengah-tengah kegelapan yang sedang merajalela, ya, tetapi kita ada di dalam terang Kristus itu yang tidak mudah, ya, dipengaruhi oleh kegelapan itu. Karena apa? Terang itu lebih kuat daripada kegelapan. Amin.
Kita lihat daftar-daftar kegelapan yang terjadi di akhir zaman ini. Yang pertama, manusia akan mencintai diri sendiri. Saudara, kalau ada orang ya yang mencintai diri sendiri, itu tandanya orang yang sudah hidup dalam kegelapan. Kemudian ya, menjadi hamba uang. Perlu uang enggak? Saya perlu uang, saudara perlu uang. Tetapi kalau prioritas hidup kita uang tanpa kita peduli pada Tuhan, itu berarti kita sedang hidup dalam kegelapan. Ya, hamba uang. Orang hari-hari ini kejar uang. Ya, kejar ini. Sehingga apa? Oleh karena dia kejar uang, makanya uang yang membinasakan dia. Bukannya dia menguasai uangnya, tetapi uanglah yang menguasainya. Akhirnya apa? Orang yang dipenuhi uang, ya seenaknya dia pakai duit. Keinginan daging muncul, keinginan mata muncul, keangkuhan hidup muncul. Itu karena apa? Uang bisa menghalalkan segala cara. Ya, kalau kita tidak jaga, Yudas kan jatuh karena uang. Bukan berarti kita tidak perlu uang, kita butuh uang. Tetapi uang itu, kalau kita tidak jaga, itu akan menghancurkan kehidupan kita, kekristenan kita. Hamba uang, bukan lagi menjadi hamba Kristus, tetapi menjadi hamba uang. Ini yang terjadi. Itu kegelapan. Kemudian ya, mereka akan membual, menyombongkan diri. Oh, sombong, orang sombong. Itu tandanya orang hidup dalam kegelapan. Itu terjadi di akhir zaman ini. Menjadi suka fitnah. Ya, kita lihat di media sosial, fitnah sana, fitnah sini. Ya, tidak ada fakta, mulai memfitnah orang. Fitnah ini dengan media sosial, menjelekkan orang, ya, menjatuhkan ya karakter orang. Itu dengan fitnah. Dengan apa? Dengan media sosial ini, mereka tidak menyadari bahwa sedang terjadi kegelapan. Kemudian apa? Ya, menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Kita lihat orang tua ya disakiti, berontak kepada orang tua. Anak-anak di hari-hari ini banyak yang berontak, ya. Banyak yang memukul orang tua, banyak yang menyangkal orang tua, tidak dengar-dengaran pada orang tua, ya, berontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Inilah kesukaran-kesukaran yang terjadi hari-hari ini. Perhatikan ayat yang ketiga, tidak mengasihi. Orang yang tidak mengasihi diri sendiri, itu tandanya orang dalam kegelapan. Tidak mau berdamai. Perhatikan, tidak mau berdamai. Ada orang Kristen hari-hari ini ya ke gereja, tapi dia tidak mau berdamai dengan suaminya. Dia tidak mau berdamai dengan keluarganya. Karena apa? Masalah ini saja, masalah warisan. Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya. Yesus sudah datang untuk apa? Mendamaikan kita. Bagaimana dengan kita? Kita harus hidup berdamai. Ya, ini hari-hari ini tidak mau berdamai dan juga suka menjelekkan orang lain. Ya, orang tidak dapat mengekang diri. Waduh, ya, garang. Ya, tidak suka yang baik. Ya, pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Itulah daftar kegelapan yang terjadi di akhir zaman ini. Hari-hari terakhir. Nah, jangan sampai kita masuk kepada golongan itu. Kita harus berhati-hati. Kita harus terus berjalan dalam terang itu, karena terang itu sudah datang, yaitu Kristus lewat Natal yang kita sudah rayakan beberapa waktu yang lalu. Natal itu membawa terang kita, supaya kita yang hidup dalam kegelapan diterangi oleh firman itu, karena firman itu adalah Yesus sendiri dan diam di antara saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari kita mau renungkan hari-hari ini. Yang kita jalani ini bukan mudah, sulit sekali kalau kita tidak libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kita jalani ini bukan mudah, sangat sukar kalau kita tidak libatkan diri dalam hidup kita. Apalagi di dalam masa-masa ini, ya, masa pandemi dan masa kesukaran yang terjadi hari ini. Ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ya.
Saudara harus melihat situasi. Ya, ajar kami menghitung hari-hari supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, kata Musa. Ya, kalau kita lihat keadaan yang terjadi, mari kita mau lebih sungguh-sungguh. Kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan mengalami ketakutan. Kita tidak akan mengalami kekhawatiran. Karena apa? Karena kita bersama dengan Yesus yang menjamin hidup saudara dan saya. Nah saudara, perhatikan. Berjalan dalam terang Kristus pasti tidak akan tersesat. Kalau kita berjalan dalam terang Kristus itu, yang sudah menerangi hidup kita, ya, kita tidak mudah tersesat. Ya, seperti domba yang senantiasa mengikuti akan gembala itu, dia tidak mudah tersesat. Asal dia fokus, domba itu harus fokus kepada gembala itu. Ya, dia akan membaringkan kita di rumput yang hijau, dia akan memelihara kita. Ya, dia akan memberikan minuman yang rumput yang segar, minuman yang membuat mereka lepas dari dahaga. Ya, jadi dia selalu melindungi kita, ya. Jadi kalau kita ada di dalam firman Kristus, dia melindungi kita di dalam segala hal, ya. Dia akan menjaga kita. Jadi kita lihat sini, berjalan dalam terang Kristus, ya, kita tidak tersesat, kita tidak masuk jurang, ya, sampai kepada tujuan, yaitu sampai kita mengakhiri akan semua itu. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Di 2 Timotius 4 ya, kalau saya tidak salah, dia telah mengakhiri pertandingan itu. Kenapa? Dia terus berjalan dalam terang Kristus itu. Yang apa? Yang memberikan sesuatu jaminan, yang memberikan satu kepastian. Dia tidak kecewa, tetapi dia telah mengakhiri dan dia berkata, sekarang aku akan, mahkota sudah tersedia bagiku. Ya, saudara, hari-hari tetap menyelesaikan semua tugas kita. Di hari-hari di tahun 2021 lewat visi dan misi kita, lewat tema-tema per bulan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita jalankan itu. Kepercayaan Tuhan, ya. Kalau engkau masih setengah-setengah di 2021 ini, mari kita mau belajar untuk tetap sungguh-sungguh, ya, untuk kita melayani Tuhan. Ada upaya yang Tuhan berikan kepada saudara, ya. Jadi saya mau melihat di sini, ya. Jadi terang sesungguhnya itu ada dalam Yesus. Tidak ada terang lain selain terang Kristus yang apa? Yang memberikan satu yang memberikan suatu semangat buat kita, yang memberikan suatu jalan buat kita supaya apa? Kita tidak tersesat di dalam segala perkara ini, saudara. Nah, saudara, perhatikan, ya. Terang adalah Yesus, yaitu sumber terang itu. Di jalan itu, ya, firman itu adalah hidup kita, ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang terkenal, ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi mari sama-sama kita mau belajar mengandalkan firman Tuhan. Kenapa Daud berhasil? Kenapa Daniel berhasil? Kenapa Paulus berhasil? Ya. Dan kenapa tokoh-tokoh Alkitab itu, ya, seperti Abraham, ya, Yosua dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka terus berjalan dalam firman itu yang menerangi hidup mereka. Supaya apa? Kita melihat janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Kalau saudara dan saya memiliki terang Kristus itu, berjalan dalam terang Kristus itu, saya jamin, saya sungguh-sungguh jamin bahwa engkau pasti akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Meskipun di tengah-tengah kesulitan yang terjadi ini. Amin. Firman Tuhan sudah berkata, ketahuilah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Dia telah berkata, dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan pun ketika dia naik ke surga, dia berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah, untuk apa terang itu? Ya, saya pelajari sini, untuk apa terang dalam hidup kita? Supaya hidup kita lurus. Ya, hidup kita lurus. Coba kita baca di dalam, ya, Markus. Ya, kita lihat satu tokoh dalam Alkitab, Markus pasalnya yang kedua, ya. Kita lihat Markus pasal yang kedua
ayatnya yang ke-14. Ya, ayat yang ke-14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi. Siapa Lewi itu? Matius, ya, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kita melihat seorang Lewi anak Alfius. Kalau di dalam kitab yang lain, Matius itu dijelaskan, dia adalah Matius, seorang pemungut cukai. Dia mempunyai kehidupan yang lama, ya, penagih pajak, ya. Biasanya kalau orang pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena apa? Mereka terserah mereka suka mengambil keuntungan, ya. KKN lah, ya, korupsi, ya. Sangat dibenci. Tetapi kita lihat, ya, Tuhan ubahkan Matius. Tuhan ubahkan Sakius yang pendek itu, ya. Dia suka memeras, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ya, Matius dia mengikuti Tuhan, dia boleh melayani Tuhan. Ketika Sakius diubahkan oleh Tuhan, ya, dia menjadi jalannya lurus, dia mengikuti jalurnya Tuhan, ya. Karena apa? Terang Tuhan ada dalam kehidupannya. Ketika perempuan Samaria itu, ya, dia hidup dalam dosa, dia diterangi, dia Tuhan memberikan air, ya. Itu berbicara tentang Yesus, ya. Dia diubahkan, dia menjadi saksi, dia menjadi terang buat banyak orang. Bagaimana dengan saudara? Kita melihat, perhatikan baik-baik di sini, ya. Oh, luar biasa, ya. Supaya hidupnya diluruskan. Matius, ya, atau Lewi di sini, dia mengikuti Tuhan, ya. Dia hidup lurus, dia melayani akan Tuhan, ya. Coba kita bandingkan dengan Ibrani pasal 12, ya. Ibrani pasal 12, kita lihat di sini. Kita baca di sini, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, perhatikan, 12. Perhatikan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ada satu kata ayat yang ke-13, luruskanlah jalan bagi kakimu. Jadi perhatikan, ya, untuk apa terang itu? Untuk meluruskan hidup kita. Meluruskan hidup kita. Matius ketika dipanggil, ya, dia jadi lurus, dia mengikuti Tuhan, dia memiliki terang itu. Yang kedua, untuk apa terang itu? Untuk menerangi setiap orang. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9, kita baca di sini, Yohanes 1 ayat yang ke-9. Perhatikan, ya. Saya akan bandingkan Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang itu sesungguhnya apa? Menerangi setiap orang. Untuk apa terang itu? Untuk menerangi hidup kita. Supaya apa? Kita tidak hidup di dalam kegelapan. Saudara bisa bayangkan, kalau kita hidup dalam kegelapan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya. Kalau saudara punya uang, ya, saudara punya segala sesuatu, kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan, uang bisa membinasakan kita. Tetapi kalau kita hidup dalam terang itu, apa yang kita miliki, apa yang saudara miliki, berkat saudara pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi mari kita memiliki terang Kristus itu, ya, supaya apa? Kita diterangi oleh firman. Firman itu menerangi hidup kami, ya. Bahkan pun bukan saja diterangi hidup kita, firman itu, ya, terang itu kita bagikan kepada orang lain, ya. Amin. Kemudian yang ketiga, untuk apa terang itu? Terang itu untuk kita bagikan kepada orang lain. Masih ingat perempuan Samaria ketika dia memiliki terang itu? Ya, terang itu dia bagikan. Sekalipun itu berbicara tentang air kehidupan, tapi ada hubungan. Dia menjadi terang. Dia membagikan terang itu kepada apa? Kepada orang-orang Samaria. Ya, amin, saudaraku.
Jadi mari sama-sama kita mau belajar hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita berjalan dalam terang krisis itu? Yang pertama, percaya kepada Kristus sebagai sumber terang itu. Kita harus percaya kepada Dia. Tapi saya percaya saudara dan saya sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Ya, memiliki terang itu. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan dalam kegelapan. Saudara pasti di dalam kegelapan. Jadi yang pertama, kita harus percaya Dia. Yakin bahwa Dia adalah sumber itu. Kalau tidak percaya, tidak akan ada dalam terang itu, tidak dalam hidup kita. Tetapi kalau kita percaya, terang itu akan dalam hidup kita. Dia akan menerangi pikiran, hati kita. Ya. Dan hidup kita tidak akan salah melangkah. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan, ya, bagaimana kita berjalan dalam terang itu, berpegang teguh kepada kebenaran. Kita harus pegang baik-baik, berpegang teguh kepada kebenaran itu. Karena kebenaran sesungguhnya adalah apa? Hanya di dalam Yesus. Kebenaran apa ya? Kebenaran diri sendiri itu ya tidak dijamin. Karena setiap orang mempunyai kebenaran diri sendiri. Ya. Oh, saya lebih betul, kamu salah. Ya. Setiap orang yang berkata saya lebih benar, ya, itu berarti dia tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi yang kita ambil contoh di sini, bagaimana kita berjalan dalam terang Kristus, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Efesus pasal yang keempat. Baca di sini, Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Perhatikan, saya baca buat saudara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Ada Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi berpegang teguh kepada kebenaran. Mari kita berpegang teguh. Teguh itu berarti tidak mudah goyah. Ya. Teguh itu tidak mudah terbawa arus karena teguh itu ada dasar. Ada dasar. Kemudian yang terakhir, ya. Jangan melepaskan kepercayaan, ya. Kepercayaan kita kepada terang itu. Jangan. Artinya apa? Jangan kita melenceng. Kita tetap fokus kepada terang itu. Kalau kita fokus kepada terang itu, dia akan menuntun sampai kepada tujuan langkah yang terakhir kita. Ada amin? Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat yang ke-35, perhatikan ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upamu senantiasa. Amin. Ya. Jangan melepaskan, ya. Artinya apa? Jangan, tetap kita pada fokus terang itu. Jangan melepaskan kepercayaan, yaitu terang itu. Ya. Jangan mengambil jalan pintas. Ya, jangan mengambil jalan yang salah. Masih ingat ya satu peristiwa yang terjadi dalam kitab Rut pasal 1, ketika terjadi kesulitan ekonomi, krisis ekonomi melanda negeri itu. Bukan saja Bethlehem, tetapi di daerah Yehuda itu terjadi krisis yang luar biasa, yaitu kelaparan. Tetapi kita melihat satu keluarga mengambil keputusan pergi ke Moab. Ya, mereka mengambil jalan pintas. Mereka mengambil jalan hidupnya sendiri, bukan ya minta tuntunan Tuhan. Mereka tidak sadari bahwa Bethlehem itu adalah rumah roti. Tetapi ketika mereka mengambil keputusan, ya tidak berjalan, tidak teguh, ya berpegang kepada kebenaran, ya mereka melepaskan kepercayaan itu dan mereka mencoba mengambil jalan yang lain, bukan kepada jalan Tuhan. Tetapi ketika mereka mengambil jalan bukan dari Tuhan, ya mereka mengambil keputusan dengan diri mereka sendiri, mereka pergi Moab. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan, mereka diam di sana, ya bukan untung tetapi buntung, saudara. Elimelek mati sebagai kepala keluarga. Kemudian ya apa yang terjadi? Kedua anaknya mereka juga mati. Ya, mati.
ya, mati. Nggak punya anak 10 tahun mereka. Ya, Elimelek dan Maklon dan Kilion. Mereka menikah dengan perempuan Moab dan mereka tidak dikaruniakan anak 10 tahun. Karena apa? Mereka mencoba menjambi jalan pintas. Mereka tidak mau hidup dalam terang yang Tuhan berikan. Ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Karena mereka adalah bangsa pilihan, mereka harus tetap di dalam pilihan itu. Mereka jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi melihat ke belakang. Tetapi sayang, mereka menerima akibatnya. Ya, tapi untung Naomi dia menyesal, dia pulang ke rumah, ya, di kampung halamannya, yaitu yang disebut Bethlehem, yaitu rumah roti, tempat persekutuan. Dan ketika mereka kembali ke rumah roti itu di Bethlehem, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kenapa? Disitulah sumber segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ya segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita akan lakukan, kita akan jalani untuk tahun 2021. Mari kita terus berjalan dalam terang Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mau berkata, mari kita berjalan dalam terang Kristus. Ya. Jadi kesimpulan tadi saya katakan bagaimana kita berjalan dalam terang Kristus itu, percaya kepada Kristus sebagai sumber itu. Berpegang teguh kepada kebenaran dan jangan melepaskan kepercayaan itu. Ya, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat tahun baru 2021. Ya, tetap kita menjalani hidup ini dengan iman dan berjalan dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat ibadah online ini Tuhan. Kami percaya buat pujian, penyembahan kami dan firman Allah yang hamba sampaikan memberkati kami Tuhan. Supaya kami terus berjalan dalam terang Kristus. Supaya kami tidak tersesat, kami tidak hidup dalam kegelapan, tetapi kami memiliki terang itu. Dan kami melihat karya-karya Tuhan yang hebat, ya, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena bersama Tuhan kami boleh melakukan pekerjaan yang besar. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati para majelis, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan pun guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap bekerja di 2021 ini dengan sungguh-sungguh untuk tetap setia melayani Tuhan. Berkati pemerintah kami, melalui Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin Tuhan. Para menteri yang ada, kepala-kepala daerah yang terkait Tuhan. Kemudian pemerintah kota Surabaya, Tuhan tolong semua Tuhan. Supaya mereka dapat memerintah ini dengan takut akan Tuhan. Kami melihat ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di negara kami. Virus corona, Tuhan tolong semua. Supaya kami menyerahkan semua bila rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Walaupun sebentar kami tetap ada beribadah, sebentar sore Tuhan tolong semua kami tetap menjaga protokol kesehatan. Supaya kami sehat, baik jasmani maupun rohani, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudaraku, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan rahmat dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sampai ketemu pada sore hari. Haleluya.